Hai sahabat IITS, apa kabarnya? Baik semua Kak? Oke, ketemu lagi di channel IITS, channel yang menyajikan konsep dasar ilmu ekonomi dengan cara yang sederhana tetapi mudah dipahami. Nah, topik kita kali ini mengenai apa ya? Yes, mengenai struktur pasar. Nah, kita akan melihat ada beberapa macam struktur pasar. Bagaimana kita membedakan struktur pasar yang satu dengan struktur pasar yang lain, dasarnya apa? Oke, lebih jelasnya, mari kita ikuti. Stay tune ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, teman-teman semua, kita mengenal ada 4 macam struktur pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, perfect competition. Yang kedua adalah pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Dan yang keempat adalah pasar persaingan sempurna. Nah, pembahasan mengenai struktur pasar ini penting. Kenapa? Karena struktur pasar itu mencerminkan bagaimana kondisi persaingan yang ada di pasar. Kalau kemudian kita mengurutkan tingkat persaingan di pasar, dari yang tingkat persaingannya tinggi sampai rendah, itu dimulai dari pasar persaingan sempurna, perfect competition, pasar persaingan monopolistic competition, diikuti pasar oligopoli dan pasar monopoli. Nah, lalu apa sih dasar yang kita gunakan untuk membedakan struktur pasar yang satu dengan struktur pasar yang lain? Nah, unsur-unsur yang membedakan antara lain yang pertama adalah jumlah pemain, yakni jumlah pembeli dan penjual. Yang kedua adalah jenis atau tipe atau corak barang yang diperjualbelikan di pasar. Yang ketiga adalah tingkat mobilitas sumber daya, dan yang keempat adalah mengenai bagaimana pengetahuan pelaku pasar atau economic agent mengenai harga yang berlaku, serta mengenai biaya, serta bagaimana kondisi permintaan dan penawarannya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, suatu pasar akan dikatakan atau termasuk dalam kategori pasar persaingan sempurna perfect competition kalau memiliki ciri-ciri: 1. Jumlah pembeli dan penjualnya banyak. Nah, ini teman-teman, karena jumlah pembeli dan penjualnya banyak, maka baik pembeli maupun penjual secara individual tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pasar, tidak memiliki kemampuan untuk menentukan harga pasar. Oleh karena itu, maka kemudian memunculkan ciri yang kedua ini, teman-teman, yaitu baik pembeli maupun penjual di dalam pasar persaingan sempurna adalah price taker. Mereka hanya mengambil, mereka hanya mengikuti harga pasar saja. Yang ketiga, jenis atau tipe barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, sama dan identik. Jadi, antara produk yang produksi yang dihasilkan oleh perusahaan A, B, C, D, dan seterusnya tidak bisa dibedakan. Kita tidak mengenal merek di dalam pasar persaingan sempurna. Kita tidak mengenal perbedaan bentuk, perbedaan ukuran, karena semua barang itu sama dan identik. Jadi kita tidak bisa membedakan. Oleh karena itu, maka di dalam pasar persaingan sempurna, konsumen itu akan indiferen terhadap barang yang ada di pasar. Berikutnya, ciri yang keempat, terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna. Jadi sumber daya pasar, sumber daya industri itu bisa dengan mudah mengalir dari geografis yang satu ke yang lain, bisa dengan mudah untuk ganti penggunaan, ganti pemilik, dan lain sebagainya. Nah, adanya mobilitas sumber daya yang sempurna ini menyebabkan free entry bagi perusahaan yang baru dan free exit bagi perusahaan yang ada di pasar. Jadi, ketika pasar itu menjanjikan adanya keuntungan, maka akan ada perusahaan yang entry, yang masuk. Dan sebaliknya, ketika pasar itu memberikan kerugian, maka akan ada perusahaan yang meninggalkan pasar. Exit, free exit, tanpa kerugian yang berarti. Dan ciri yang terakhir nih, yang kelima, yaitu bahwa setiap pelaku pasar itu memiliki informasi yang sempurna mengenai pasar. Jadi baik pembeli maupun penjual itu tahu bagaimana struktur biaya, bagaimana
kondisi permintaan maupun penawaran yang ada di pasar, berapa harganya itu semua. Selanjutnya teman-teman, ekstrim dari pasar persaingan sempurna adalah pasar monopoli. Pasar monopoli ditandai yakni yang pertama hanya ada satu penjual atau satu perusahaan saja di dalam pasar tersebut. Nah, bisa dibayangkan di sini bahwa pasar itu hanya dilayani oleh satu perusahaan saja. Oleh karena itu, maka perusahaan monopoli itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan yang sangat besar untuk mempengaruhi pasar. Bahwa perusahaan monopoli itu dapat menaikkan harga maupun menurunkan harga dengan cara apa? Dengan cara mengatur, mempengaruhi jumlah output yang diproduksi. Kalau ingin harganya naik, ya output yang dihasilkan sedikit. Kalau ingin harganya turun supaya dapat menjangkau lebih banyak konsumen, ya outputnya ditambah. Gitu. Nah, lalu mengenai karakter barang, di dalam pasar monopoli, barang yang diproduksi, yang dihasilkan oleh si monopolis itu tidak ada barang substitusi produksinya. Jadi barang produksinya itu bersifat unik, no close substitute. Nah, pasar monopoli itu memiliki hambatan. Ada hambatan untuk memasuki pasar, ada entry barrier yang sangat kuat, yang sangat besar. Kenapa? Karena tentu saja si monopolis ini akan berusaha untuk mempertahankan status monopolinya. Guna apa? Guna mempertahankan keuntungan yang tetap tinggi. Kan kita berasumsi dari titik tolak, kita bertitik tolak dari asumsi bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Dengan menguasai pasar, maka keuntungannya akan tinggi. Ini dipertahankan. Maka monopolis akan memasang hambatan masuk bagi perusahaan baru. Ada entry barrier. Nah, di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli itu ada pasar persaingan tidak sempurna. Yaitu di antaranya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu ditandai dengan terdapat sejumlah kecil penjual. Hanya ada beberapa penjual saja yang menguasai pasar. Nah, beberapa ini berapa? Sejumlah kecil ini berapa? Memang tidak ada jumlah yang pasti, teman-teman. Tapi ada buku yang mengatakan yaitu mungkin antara 2 sampai 12. Tetapi ada juga yang mengatakan 20 itu masih sedikit. Gitu. Kalau di dalam pasar itu hanya ada 2 perusahaan, maka kita menyebutnya sebagai pasar duopoli. Jadi kalau pasar oligopoli itu meliputi pasar duopoli, tetapi kalau duopoli ya pasti ya berarti duopoli itu ya oligopoli. Jadi oligopoli yang hanya ada 2 perusahaan saja itu namanya duopoli. Nah, lalu mengenai barangnya bagaimana? Kalau di dalam pasar oligopoli itu ada 2 jenis ya. Ada pasar oligopoli di mana produknya homogen, sama, identik, tidak ada diferensiasi produk. Ada pula pasar oligopoli dengan diferensiasi produk. Barangnya sama, tetapi tidak identik. Nah, maka ada pasar oligopoli dengan diferensiasi produk, ada pasar oligopoli tanpa diferensiasi produk. Bagaimana dengan mobilitas sumber dayanya? Nih, seperti pasar monopoli, bahwa para oligopolis pun itu akan berusaha untuk menghalang-halangi, untuk menghambat adanya pesaing baru yang masuk. Maka di dalam pasar oligopoli itu juga ada hambatan mobilitas sumber daya, ada entry barrier yang kuat. Namun tidak sekuat entry barrier di pasar monopoli. Jadi kalau pasar monopoli itu kita mengatakan impossible to entry. Tapi kalau di pasar oligopoli, possible but difficult to entry. Nah, lalu kira-kira faktor apa saja sih yang menyebabkan timbulnya pasar monopoli? Faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan timbulnya pasar oligopoli? Ada beberapa faktor, teman-teman. Satu, yaitu penguasaan bahan baku. Kalau bahan baku untuk memproduksi suatu barang tertentu itu dikuasai oleh satu perusahaan saja, maka akan terjadi pasar monopoli.
Kalau dikuasai oleh beberapa perusahaan, minimal 2 perusahaan, maka akan terbentuk pasar oligopoli. Yang kedua, hak paten atau copyright. Kalau hanya ada satu perusahaan yang memegang hak paten, maka terjadilah pasar monopoli. Kalau ada beberapa perusahaan yang memegang hak paten, akan terjadi pasar oligopoli. Lalu yang ketiga, hak franchise. Ada hak franchise dari pemerintah. Kalau franchise ini dipegang oleh satu perusahaan, maka monopoli. Kalau hak franchise ini dipegang oleh beberapa perusahaan, terjadilah oligopoli. Yang keempat, yaitu adanya economies of scale. Yaitu suatu kondisi di mana semakin banyak output yang diproduksi, biaya rata-ratanya turun. Nah, kalau semakin banyak output yang diproduksi, biaya rata-ratanya turun, berarti makin efisien. Perusahaan-perusahaan yang tidak lebih efisien atau yang efisiensinya kalah akan terlempar dari pasar. Sampai akhirnya, kalau tertinggal satu perusahaan saja, maka akan terjadilah pasar monopoli. Ini disebut sebagai monopoli alamiah. Ya. Natural monopoly. Tapi kalau yang tersisa itu adalah beberapa perusahaan, maka akan terbentuk pasar oligo. Itu beberapa. Jadi faktor yang menimbulkan pasar monopoli dan oligopoli itu sama. Yang membedakan adalah kalau oligopoli itu beberapa perusahaan, kalau monopoli itu satu perusahaan saja. Baiklah, sekarang ciri dari pasar persaingan monopolistik, monopolistic competition. Pasar persaingan monopolistik mengandung unsur baik pasar persaingan sempurna maupun unsur pasar monopoli. Yang pertama, terdapat sejumlah penjual. Nah, teman-teman, seperti apa ya? Berarti ini unsur di dalam pasar persaingan sempurna. Terdapat sejumlah besar penjual, artinya bahwa penjual secara individual terlalu kecil dibandingkan pasar, sehingga tidak mampu untuk mempengaruhi pasar. Nah, yang membedakan apa coba dengan pasar persaingan sempurna? Yang kedua, di dalam pasar persaingan sempurna, produk yang dihasilkan oleh penjual itu homogen, sama identik. Nah, kalau di dalam pasar persaingan monopolistik, produk yang dihasilkan oleh penjual itu terdiferensiasi. Sama, tetapi tidak identik. Nah, adanya diferensiasi produk ini menyebabkan slope kurva permintaan yang dihadapi oleh produsen adalah negatif. Artinya apa? Artinya bahwa produsen itu merupakan price setter, penentu harga. Nah, tetapi teman-teman, karena tadi bahwa ada banyak penjual, ada sejumlah besar penjual, maka secara individual penjual atau perusahaan itu tidak mampu mempengaruhi pasar. Nah, adanya diferensiasi produk ini memberikan kekuatan monopoli yang terbatas bagi perusahaan, yaitu kekuatan untuk menentukan harga. Namun, terbatas pada harga produknya sendiri, bukan harga pasar. Seperti halnya di dalam pasar persaingan sempurna, di dalam pasar persaingan monopolistik terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna. Maka akibatnya sama. Di dalam pasar persaingan monopolistik itu juga free entry and free exit. Demikian tadi teman-teman mengenai struktur pasar, jenisnya, kemudian bagaimana kita membedakan struktur pasar yang satu dengan struktur pasar yang lain. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, dan share. Kita ketemu pada sesi dan pada topik yang lain. Bye sahabat IETS, see you.